Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, sejawat perawat yang saya hormati dan saya banggakan. Dan pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sedikit bahasan tentang manajemen stoma. Perlu teman-teman sejawat se-Indonesia yang saya cintai, yang saya banggakan, bahwa manajemen stoma atau stoma itu sendiri bagi kita seorang perawat itu adalah merupakan suatu konsep atau kompetensi yang memang harus kita punyai, karena itu pure, itu kompetensi kita. Tapi masalahnya banyak masih merasa risih, bagaimana melakukan perawatan stoma ini dilakukan di layanan atau di praktek, ya. Dan itu menganggapnya bahwa itu hanya semacam bisa dilakukan lah tanpa ilmu, bisa cuma mengganti saja. Tapi anehnya juga justru tidak dilakukan gitu. Istilah dilewatkan lah kalau stoma. Kenapa? Ya rasanya banyak faktor. Ya karena hubungannya dengan, memang stoma ini hubungannya dengan feses. Nah, istilahnya bagi teman-teman sejawat kita itu kadang-kadang merasa risih, rasa baunya nggak enak, padahal pada prinsipnya sama dengan luka. Tapi kayaknya kalau di istilah kompetensi ini, antara luka dengan stoma, banyak yang berbondong-bondong asik untuk menggeluti kompetensi luka, perawatan luka, dan belum mengetahui apa sih yang ada di stoma itu sendiri. Itu pure. Saya merasakan sendiri. Saya sebagai praktisi stoma sangat bangga sebagai perawat kalau kita itu memahami tentang stoma. Karena banyak teman-teman sejawat kita dokter itu masih menanyakan kita, bagaimana sih perawatannya. Jadi profesi lain penasaran gitu. Makanya pada kesempatan ini saya mengajak teman-teman, marilah monggo kita belajar yang lebih dalam lagi tentang manajemen stoma, karena banyak ditinggalkan dengan teman kita. Dan pada tahun 2018 saya membuat buku yang khusus membicarakan masalah stoma ini dalam hubungan dengan konsep psikoneuroimunologi, inspirasi dari guru saya dulu waktu kuliah. Dan konsep ini sangat berhubungan sekali dengan manajemen stoma ini. Makanya pada 2018 saya membuat buku atau menerbitkan buku dengan Prof. Nur Salam. Terima kasih Prof. Bisa berkolaborasi dengan saya, dapat menerbitkan sebuah buku manajemen stoma dengan pendekatan PNI, psikoneuroimunologi. Dan pada kesempatan ini saya akan coba mengupas sedikit tentang buku saya tadi, yaitu tentang konsep yang pernah saya buat, namanya konsep A2E stoma. Kan aneh ya, ada konsep A2E. Konsep ini saya buat tujuannya hanya ingin manajemen stoma ini bisa diminatin oleh para perawat-perawat muda kita, karena
nantinya saya khawatir takutnya manajemen ini ditinggalkan. Nah, dengan membuat konsep ini bisa membantu teman-teman perawat muda yang baru lulus itu bisa belajar tentang manajemen A2E ini, konsep A2E stoma ini. Konsep A2E ini sebenarnya saya juga terinspirasi dari Prof. Nur, bagaimana beliaunya waktu mengajar itu materi-materinya itu penuh dengan kata-kata atau singkatan-singkatan sebagai batu loncatan untuk mempermudah memahami dan mengingat selamanya. Saya sangat senang sekali seperti itu, dan sampai saat ini saya sering membuat semacam itu. Makanya saya sebut A2E. A2E itu mempermudah, A2E konsep manajemen stoma. Dan juga A2E ini saya tidak mau kalah dengan dari area emergency. Di area emergency itu ada istilahnya dulu ABC, airway, breathing, circulation, dan sekarang ada ABCDE. Sekarang tambahnya itu. Nah, dengan itu juga saya ingin membuat seperti itu. Dan saya juga terinspirasi dengan di divisi atau di konsep dari manajemen kegawatan itu. Makanya saya membuat semacam A2E tadi. Oke, baik, kita lihat ya. Kita kupas tuntas A2E manajemen stoma. Apa sih A2E sendiri? A2E itu singkatannya A2E, A2 sampai E, A B C D E stoma. Kenapa A2E stoma? Karena juga punya A2E luka. Apa bedanya A2E stoma dan A2E luka? Kalau A2E stoma itu beda nanti pengertiannya. Di situ juga ada asesmen A ya, asesmen. Terus B-nya sama ya, juga luka ada asesmen. Nah, kalau B ini beda antara luka dengan stoma. Kalau stoma itu back. Tapi kalau luka bandage C itu sih sama. C ini care of stoma, care of wound. Jadi perawatannya, penanganan, pengelolaannya itu. C ini pengelolaannya. Ini beda ya. Kalau C-nya stoma itu bagaimana mengetahui melakukan pemilihan kantong stoma. Terus mengenai best stitching. Mengenai stoma sitting yaitu penanganan sebelum stoma dilakukan stoma sitting. Terus ada complication, terus ada penanganan cara memasang kantongnya, perawatan kantongnya, bagaimana dietnya. Tapi kalau care of wound itu mengarah ke manajemen infeksi, manajemen absorpsi. Terus ada manajemen macam-macam lah. Kalau wound itu banyak time-nya. Tapi kalau stoma itu beda. Oke, sekarang tidak kita bicarakan tentang wound, kita bilang stoma. Kita langkah pertama yaitu tadi kan ABCDE. A, assessment.
asesmen itu langkah awal kita melakukan pengkajian. Jadi kalau teman sejawat mau melakukan perawatan atau perawatan stoma itu kan secara looknya harus dilihat dulu, looknya, lalu apa yang dilihat, jadi fisik dari stomanya itu sendiri. Misalnya pasien minta dirawat stomanya, kita kaji dulu, jangan langsung dirawat, langsung dibuka, dilihat dulu secara fisik dari stoma itu sendiri. Dan biasanya ada stoma, ada kantong, kita lihat pinggirnya, kondisi base plate-nya itu pinggir stomanya, kantong stomanya itu berubah warna apa enggak, sama dengan kasar enggak, berubah warna apa enggak, ada bocoran apa enggak. Di situ bisa ada bocoran, itu biasanya kalau memang kelihatan kalau yang bocor. Jadi samping-samping kantongnya itu bisanya keluar ya, fesesnya keluar dan kemana-mana gitu. Itu harus diganti. Kenapa? Kalau nggak diganti itu akan menyebabkan iritasi. Apalagi bukan kolostomi, iliostomi. Ya, nanti kita bahas tentang tipe-tipe kolostomi tadi. Ada iliostomi, kolostomi. Ya. Jadi harus diganti. Dan juga merasa tidak nyaman, harus diganti, memang perlu diganti. Jadi dikaji, dilihat. Terus habis itu saya punya langkah-langkah pengajian yang memang menjadi standar kita bagaimana dalam mengkaji stoma. Nah ini juga saya untuk mempermudah juga saya membuat singkatan tadi, batu loncatan tadi untuk mudah menghafalnya. Saya namakan dengan kolostomi. Ada C, ada O, L, ya. C, O, L, ya. Kolostomi, O, S, T, O, M, I. Itu diingat, itu selalu ingat kolostomi. Kalau mengkaji harus ada kolostomi. Apa C-nya? C pertama. Langkah pertama C, kolostomi. Color itu warnanya. Jadi kita lihat dulu secara look. Selain tadi lihat pinggir-pinggir kalau sudah dibuka, lihat stomanya. Stoma itu warnanya apa? Ada apa? Warna merah, ada warna hitam, ada coklat, ada warna agak putih-putih. Biasanya mungkin teman sudah tahu kalau itu bagus, itu apa warnanya. Yang saya rekomendasikan itu warnanya merah. Karena warna merah itu menunjukkan bahwa sistem sirkulasi di daerah stoma itu sendiri itu bagus, oksigenisasinya bagus. Jadi memang proses penyembuhannya juga bagus kalau seperti itu. Oke, lanjutnya itu. Terus langkah kedua, CO, output, keluaran. Cair, lunak, apa keras. Kalau cair kita juga lihat tahu tipenya nanti, tipe stoma, kolostomi. Kalau cair itu apa, dari kolonnya apa dari, nah kita juga harus tahu kiri letaknya, posisinya, nanti kita selanjutnya ada location. Jadi kalau cair itu harus hati-hati dalam perawatannya, jangan sampai salah memasangnya. Kalau kolostomi yang outputnya cair itu harus cepat penanganannya, jangan sampai dibersihkan lama nunggu, harus siap dibersihkan sudah langsung dipasang gitu, siap dipasang, dan pastikan masuk outputnya masuk ke kantongnya. Jangan seperti yang lunak. Kalau lunak gampang nggak keluarnya, tapi kalau cair itu biasanya mudah, cepat sekali keluar. Kenapa? Ingat, stoma itu tidak ada filternya.
Beda dengan ciptaan Tuhan yang Maha Esa, ada filternya, bisa nahan. Jadi ditunggu dulu, Pak tunggu dulu bisa. Tapi kalau stoma itu nggak ada filternya, karena itu buatan manusia. Tanpa dikomando dia tetap keluar, tanpa Anda teriak-teriak atau Anda teriak-teriak itu akan keluar fesesnya. Makanya harus cepat, harus siap. Ini nanti ya, harus tahu cair, lunak atau keras. Yang ketiga tadi location. Nah tadi itu lokasi hubungan tadi. Untuk lokasi ini Anda tahu harus anatominya. Anatomi harus Anda tahu, harus ilium, atau versum atau descendant. Ya. Harus tahu. Dan lokasinya di mana, kiri apa yang kanan. Kalau ilium posisinya di kanan kalau anatomi. Jadi kalau ilium normalnya memang harus keluarnya itu cair. Nah ini harus hati-hati tadi yang seperti saya sampaikan tadi, merawatnya harus lebih cepat, lebih sigap. Beda dengan kolostomi, bisa santai-santai, alon-alon, kalau habis dibersihkan nggak keluarnya nggak lama. Tapi kalau cair tiba-tiba santai-santai sudah dibersihkan keluar. Nah, ini. Jadi tadi ada location kalau letaknya di kanan itu cenderung mengarah ke iliostomi. Kalau ke tengah atau ke atas samping kiri kanan itu bisa transversum sepanjang atas. Kalau turun lagi descend ke bawah itu namanya kolon descendant. Ini bisa nanti outputnya lokasinya pada kiri, outputnya nanti feses. Tapi kalau cair itu namanya diare, ada masalah ya, location. Selanjutnya itu S, shape atau bentuknya itu stoma itu yang mungkin teman dapat ketahui hanya bundar itu ya, enggak, karena banyak macam-macam sekali stoma itu. Ada yang tidak beraturan, ada yang beraturan. Nah ini seninya dalam melakukan proses menggunting untuk membuat lubang masuknya ke stoma itu dari kantongnya itu. Ini fungsinya. Bagaimana kalau tidak beraturan bentuknya, bagaimana bentuknya hanya ususnya dikeluarkan saja tanpa ada bentuk seperti bibir. Ini macam-macam nanti. Ini seninya. Nah ini seninya beda dengan luka nanti ini seninya perawatan stoma. Jadi bentuknya itu macam-macam. Ada bentuk yang bundul besar sekali. Ada yang mencang-mencong nggak beraturan. Dan itu sulit sekali. Kalau yang tidak beraturan itu ada caranya. Jangan melubangi lubang stoma itu dibundar saja tanpa melihat bentuk stoma itu tadi, nanti akan bermasalah dengan proses outputnya tadi keluarnya. Nah, nanti juga ada hubungannya bagaimana cara membuat lubang tadi itu. Bisa jangan terlalu lebar antara stoma itu sendiri dengan kantong yang digunting tadi, maksimal milimeter ya, kecil sekali. Jadi memang harus ada celah, ada jarak ya, tapi jangan terlalu lebar dalamnya. Itu kalau salah 1 sampai 2 mm, jadi kecil. Kenapa harus ada jaraknya? Jangan terlalu keras, jangan terlalu rapat. Kalau terlalu rapat juga nggak bagus. Nanti akan menekan jahitan menekan di lokasi itu, karena menyebabkan proses sirkulasi atau oksigenasi itu tidak lancar juga, tidak bagus. Jadi harus ada selanya aja. Nah ini harus tahu caranya menggunting kantongnya tadi. Kalau yang irregular itu agak sulit, tapi kalau reguler bundar itu gampang. Tapi ingat tadi ya, jaraknya antara stoma dan kantongnya itu harus ada jarak.
Kalau bundar ya sudah dibunderin saja. Tapi kalau yang tidak beraturan itu harus pakai mal, harus dimal, dipola. Jadi kita siapkan plastiknya agak keras, yang nggak lentur ya pokoknya keras lah. Nanti bisa dibuat mal, dipola, digunting. Nanti pola itu yang tadi itu dicocokkan atau ditempelkan di base plate-nya tadi, dipola lagi. Nah baru polanya base plate-nya tadi digunting yang di kantong stoma ini baru dipasang, jadi pas. Tapi kalau nggak dipola itu nanti ya lebar sekali nanti. Kalau lebar itu bahaya, karena nanti di samping-sampingnya itu fesesnya itu akan masuk di sela-sela itu, dan itu menyebabkan jahitan di situ akan terinfeksi di situ. Dan jaringan kulit yang di daerah itu yang tidak tertutup oleh base plate-nya tadi, atau tidak tertutup oleh base plate-nya ya, itu akan menyebabkan terkontaminasi oleh cairan tadi atau feses tadi ya. Jadi nanti bisa merah di sampingnya itu. Ini tadi ya. Tadi sudah shape bentuk ya. Jadi harus ada bentuknya, beraturan, tidak beraturan. Ya. Jadi bagaimana cara yang beraturan dan bagaimana melakukan pemotongan stoma dengan cara yang tidak beraturan, sudah saya jelaskan tadi ya. Terus selanjutnya itu tol T, dari ST ya. Tol itu tinggi, idealnya itu 2,5 cm, bukan 2,5 mili ya, tapi cm, agak tinggi. Karena kalau terlalu rendah itu bisa menyebabkan cepat bocor, lebih mudah pasien untuk melihat. Nah ya. Kalau tinggi itu juga bisa memudahkan pasien untuk melihat. Kenapa harus dilihat stomanya? Ini ada pertanyaan, kenapa harus dilihat? Ya perlu dilihat, karena ini stoma itu beda dengan luka. Kalau stoma itu harus ada perawatan mandiri. Kalau kita melakukan perawatan mandiri tapi tidak bisa melihat stomanya, itu sulit kita merawat stoma sendiri. Makanya harus tinggi. Dan juga selain itu juga mempermudah output tadi itu masuk ke kantongnya, tidak masuk di sela-sela kantongnya tadi ya. Selanjutnya itu Odem ini misalnya habis operasi, pasca operasi itu dimana kondisi stoma memberikan penampakan kencang, mengkilap dan tembus, jadi kayak mengkilap gitu. Kalau lihat stoma odem itu ini sebenarnya normal. Kalau 5 hari post operasi itu masih odem. Tapi kalau sudah itu masih odem, berarti ada apanya, ada sesuatu. Maka kalau lebih dari 5 hari akan terjadi infeksi dan memanjangkan berulang kronis. Ini perlu diketahui. Odem tadi ya. Jadi M itu measure, jadi mengukur. Ya, tadi bagaimana cara agar antara kantong stoma dengan stoma itu lubangnya itu pas, itu harus diukur, jangan pakai insting. Kalau pakai insting nanti bisa kekecilan, nanti dilebarkan kebesaran, diukur. Walaupun reguler juga harus diukur pas, harus di mal atau di pola tadi itu biar pas. Dan yang diukur itu bukan di stoma atasnya, tapi di dasarnya diukur, karena nanti yang menjadi patokan itu yang di bawah, bukan di atasnya, di stomanya atas, tapi stoma yang base-nya, yang dasarnya, yang di situ harus diukur. Itu diukur tadi kan berapa ukurannya,
harus ada jarak antara stoma yang dibawa itu dengan lubangnya maksimal 1 sampai 2 mm. harus ada jaraknya. Karena apa, nanti kalau nggak ada jaraknya, kalau terjadi ödem akan menjadi penekanan di situ, akan bisa menyebabkan proses sirkulasi oksigen di situ tidak akan lancar. Jadi nanti menyebabkan nekrosis juga bisa, kematian jaringan. Yang terakhir iritasi. Iritasi ini sebenarnya sebuah kasus yang sering terjadi, terutama pasien-pasien yang tidak melalui proses stoma setting tadi itu. Jadi dia tidak bisa melakukan perawatan sendiri ya. Dan juga nanti letak stomanya itu salah, tidak pada otot abdominal, di luar itu. Ini salah satu iritasi ini juga disebabkan karena jadi proses awal tadi, kolostomi tadi, pengkajian tadi tidak dilakukan secara maksimal, jadi menyebabkan bocor. Terus kantong yang digunakan tidak ideal, ini juga iritasi. Oke, mungkin ini sesi pertama tentang asesmennya dulu ya. Mungkin nanti untuk selanjutnya ada sesi namanya back itu pemilihan kantong stoma ya, ini perlu diperhatikan juga. Oke, mudah-mudahan informasi yang sedikit ini bermanfaat bagi teman-teman sejawat perawat seluruh Indonesia dan mungkin bisa bermanfaat bagi pasien-pasiennya. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.